Mana ya? I can't find my watch. Aku tuh semakin pikun, guys. Udah 2 hari ini aku nggak nemu jamku di mana. Aku lupa taruh di mana. Dan nggak ketemu, aku cari di mana-mana. So guys, hari ini kalian akan melihat behind the scenes pembuatan video Puri Viera bersama Mbak Jen ya. Jadi ini aku mau bikin a short video seperti yang kalian sering lihat di YouTube Shorts. Tapi kali ini buat TikTok ya. Ini buat partnership gitu atau endorsan ya bahasa Indonesianya. Jadi kalian akan menyaksikan behind the scenes-nya. Yeay! So sekarang aku lagi set up gears-nya gaya banget padahal cuma pakai HP. Ya guys, jadi aku tuh syutingnya masih pakai HP. Ini pakai iPhone 14 deh kayaknya ya HP ku ini. Lupa aku, 14. Pokoknya tahun kemarin. 14 I think. Jadi ini pakai iPhone 14. Dan untuk mikrofonnya aku pakai mikrofon biasa yang wireless gitu. Yang dikonek sama ini. Terus ini mic-nya aku pakai. Oke. Jadi biasanya proses pembuatan video pendek ya seperti yang aku upload di YouTube Shorts atau di Instagram Reels atau di TikTok itu biasanya dimulai dengan brainstorm ideas ya kan. Aku harus cari dulu nih idenya ini mau bikin video apa, topiknya apa yang relatable, yang kena dengan niche aku karena aku punya niche ya. Niche konten aku itu adalah perbedaan budaya Amerika dan Indonesia atau apapun yang berhubungan dengan kehidupan di Amerika untuk memberikan share pengalaman aku hidup di Amerika gitulah intinya. Jadi aku harus cari dulu nih idenya apa gitu kan. Aku mau bikin video apa yang kira-kira relatable dan kalau bisa lucu gitu kan. Kalau nggak lucu ya gimana caranya dibuat semenarik mungkin gitu kan. Terus idenya tuh nyari dari mana? Dari mana aja guys. Jadi aku tuh bisa cari dari TikTok, bisa referensi dari video lain, bisa juga dari pengalaman aku sehari-hari, bisa dari pengalaman teman-teman aku, dari mana aja idenya itu. Nah kalau sudah aku godok nih, aku bikin skrip. Gimana misalnya ada dialog antara Jen dan Puri, dialognya kayak gimana itu aku bikin skripnya ya kan. Nah setelah bikin skrip, itu anjing aku ya sebentar ya guys ya dia mau masuk. Nah kalau udah bikin skrip nih berarti udah gampang dari situ karena udah ada skripnya nih. Tinggal cari waktu untuk kapan eksekusi videonya, kapan syutingnya gitu kan. Nah sekarang ini aku lagi mau syuting artinya aku sudah ada skrip ya karena aku ini mau bikin video dengan brand. Jadi biasanya skripnya itu harus di-approve dulu sama brand. Dan ini aku sudah ada skripnya sudah di-approve sama brand. Dan aku tinggal filming hari ini gitu. Oke, so kalian akan menyaksikan behind the scenes-nya. Ini aku adjust tripodnya supaya tingginya pas. And action. Aduh aku kayak honestly I feel so awkward karena aku ngerasa kayak diliatin gitu loh guys. Biasanya kan aku nggak ada kamera dua kan, biasanya aku cuma satu kamera aja. Ini rasanya kayak diliatin dari yang sana gitu loh. It feels so weird. Oke guys, aku udah selesai yang scene untuk Puri. Sekarang mau bikin scene yang Jane ya. By the way ini iklan judul ya di komen YouTube itu semakin merajalela. Capek nge-report ya. Kalian kalau lihat komen judul gitu langsung report aja ya guys ya. Meskipun kayaknya nggak habis-habis itu tetap ada
Bilang 1 tumbuh 1000 mereka. Ini nih, gacor, gacir, gacor, gacor. Kalian tahu nggak gacor itu apa? Kalau di bahasa Surabaya, bahasa Jawa Surabaya ya. Gacor itu kayak banyak omong gitu loh, kayak bacot gitu loh guys. Ya cocok udah memang nih banyak gacor nih mereka. Iklan-iklan judul. Yaudah, sekarang aku mau ganti baju. And then of course I'm gonna put on my wig and I'm gonna turn into Jane, Mbak Jane ya. Oh gini aja, pakai transisi ya, pakai transisi kayak di TikTok tuh. Yap. Sudah menjadi Mbak Jane ya. Banyak yang komen, aduh wignya kok jelek banget sih, wignya kok berantakan banget sih. Ya, let me know if I need to get a new wig guys. Let me know ya. Aku bisa aja sih beli wig baru, tapi nanti modelnya jadi lain gitu ya. Ceritanya Jen ganti gaya rambut gitu ya. Dulu kan waktu video-videoku yang lama kan sempet pakai wig blonde yang panjang kan. Terus ceritanya Jen potong rambut gitu. So yeah, let me know if I need to get a new wig. Huh? Alright, should I start speaking in English now? Huh? Jane mode on. Ya udah, sekarang aku mau syuting lagi untuk scene yang bagian Jane. Ya, HP ada di sini. Dan sama kayak tadi aku pakai lighting dari jendela, jadi aku nggak perlu setup ring light karena lightingnya udah oke. Ini ceritanya si Jen lagi main HP guys, dan HP aku yang buat syuting aku pakai kan. Nah biasanya kalau ada adegan main HP itu aku pakai HP dummy alias HP ku yang lama yang udah nggak aku pakai lagi. By the way, buat yang suka nonton video YouTube Shorts aku dan nanyain ini 1 orang apa 2 orang sih? Serius guys, ada yang nanya kayak gitu, ini 1 orang apa 2 orang. So, here you go. Pertanyaan kalian terjawab di sini. Ulang. He wants to send me a gift from Indonesia? Oh, that's so sweet of him. I wonder if it's gonna be too much of a hassle for him though. Cut. Alright, itu tadi adalah scene-nya Jane. And that's that. Sekarang aku tinggal ngedit dan kirim ke brandnya, and then mereka akan kasih feedback mau ditambah apa atau dikurangi apa gitu. Terus baru di post. Yes. Jadi kenapa aku ada di sini? Karena aku mau edit video. Dari video yang tadi aku buat, aku edit. Kenapa aku editnya di luar? Karena aku lebih suka aja edit di luar. Kalau di rumah tuh kayak, ya bisa aja sih edit di rumah. Cuman kalau di luar tuh kayak aku lebih fokus gitu loh. Dan aku suka banget sama matcha. Aku udah pernah bilang belum ya di videoku ya. Pokoknya aku tuh suka banget sama matcha. Meskipun nggak dikasih apa-apa, jadi kayak matcha doang gitu. Matcha sama air doang gitu. Itu aku bisa. Aku suka. Apalagi dikasih macam-macam gini. Yummy. Ini aplikasi editing aku. Aku ada CapCut juga. Cuman yang paling sering aku pakai itu ini Videolip. Dan aku bayar bulanan sekitar $10 gitu per bulan untuk Videolip. Kalau yang CapCut itu aku masih pakai yang gratisan aja. Cuman aku lebih sering pakai Videolip karena aku punya membership pro kan. Jadi aku bayar $10 per bulan untuk pakai Videolip. Aku masih edit sendiri untuk yang short videos guys. Jadi untuk Instagram Reel,
TikTok, YouTube Shorts itu aku masih edit sendiri. Tapi kalau video YouTube yang panjang, aku ada editor di Indonesia. Karena kalau untuk yang video yang panjang kan agak repot ya. So ya, aku lagi nonton film ini, Ticket to Paradise judulnya, yang main George Clooney, Julia Roberts, dan Maxime Bouttier. Yes. Aku nyari film ini, actually aku nyewa guys, ini film nyewa di Amazon Prime. Aku bayar $4 untuk nyewa film ini. Kenapa aku sampai penasaran banget ya, karena ada Maxime Bouttier ya kan. Gara-garanya itu kan sekarang lagi rame nikahannya Luna Maya kan. Jadi timeline aku tuh dipenuhi dengan pernikahan Luna Maya gitu guys. Dan tiba-tiba film ini muncul di timeline aku. And then I was surprised, Maxim main sama George Clooney sama Julia Roberts gitu. Wow, keren banget gitu. So ya, akhirnya aku nyari filmnya dan aku tonton. Dan keren banget. Actingnya Maxim for sure. Dari nonton film ini tiba-tiba aku tuh ada ilham ada ilham tentang perbedaan budaya kan, of course, karena aku konten kreator. Jadi kayak setiap saat itu aku nyari ilham gitu guys, dan ilham itu bisa datang dari mana-mana gitu. Dan sekarang ini ilhamnya datang dari gara-gara nonton film ini. Jadi inspirasi yang aku dapatkan dari nonton film ini adalah tentang restu orang tua untuk anaknya yang akan menikah. Kalau di Indonesia kan penting banget ya kan restu orang tua tuh. Kalau misalnya orang tua kamu nggak ngerestuin ya bisa jadi kamu nggak akan nikah gitu. Tapi kalau di Amerika, dengan atau tanpa restu orang tua, anaknya kalau mau nikah ya nikah aja gitu guys. Kalau di Amerika, anak itu akan menginformasikan kepada orang tua kalau mereka akan menikah. Bukan kayak meminta izin gitu loh guys, you know. So ya, jadi karena aku terinspired, aku mendapatkan inspirasi dari film ini. Biasanya aku langsung tulis. Aku ada laptop di sini. Aku langsung tulis. Aku langsung tulis idenya dan mulai dipikirin skripnya. Jadi gimana nih caranya aku bisa mengangkat topik itu semenarik mungkin. Kalau bisa lucu ya, susah juga untuk bisa bikin skrip yang hasil akhirnya itu bisa lucu gitu. Kadang-kadang kalau nggak bisa lucu ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya menarik aja gitu ditonton. Untuk mikirin skripnya ini juga tantangannya ya. Selain itu aku harus mikirin gimana caranya supaya bisa menarik buat ditonton, supaya bisa lucu. Yang ketiga itu supaya senetral mungkin gitu loh. Karena perbedaan budaya ini kan bisa sensitif ya. Aku banyak sekali mendapatkan komen-komen seperti lu banding-bandingin Indonesia sama Amerika. Banyak orang-orang yang kayak nggak terima gitu loh kalau budayanya itu dibanding-bandingkan gitu ya. Which sometimes I can understand gitu where they're coming from. Makanya aku berusaha untuk bikin konten itu supaya gimana tidak tidak mendegrading the other culture gitu. Jadi aku pengennya itu dua culture ini tetap terlihat netral gitu loh guys. Jadi nggak ada yang timpang gitu. Aku juga nggak mau kayak jelek-jelekin culture Amerika, because I live here ya kan, dan aku suka tinggal di sini gitu. Tapi aku juga nggak mau jelek-jelekin culture Indonesia karena aku juga cinta Indonesia gitu. Itu salah satu aspek yang aku pikirkan ketika bikin skrip yang cukup challenging juga kadang-kadang ya. So I might have to have like 2 American characters gitu selain Jane, which I have done before. Sekarang aku lagi mau makan burger. Yes, buat konten. Aku tuh biasanya makan burger cuma buat konten guys. Jarang banget aku makan burger. Jadi aku ini lagi ke tempat burger namanya Habit
The Habit Burger and Grill. Aku nggak tahu ini masih pagi loh, padahal jam 11 pagi, tapi parkirannya udah penuh. Ini mobil sebelah kok cakep ya? Warnanya merah juga, sama kayak mobilku. Oke guys, aku udah dapet burgernya sama kentang goreng. Terus ini acar cabai buat cocolan. Terus dikasih kecap, bukan kecap manis ya, kecap saus tomat. Sama ini ranch. Ranch ini paling enak. Jadi sebelum makan aku akan ambil footage dari makanan ini sebanyak mungkin. Karena biasanya kurang panjang gitu guys. So footage-nya sebanyak mungkin dari berbagai angle. Nah tuh, itu HP aku di situ. And then ini makanan aku. By the way, ini aku minumannya pesen es teh guys, bukan soda. Karena aku mau mengurangi kalori ya kan. Tapi orang Amerika banyak banget yang suka soda. Buat aku cukup es teh, dan ini nggak manis, es teh tawar ya. By the way, ini harga satu paket ini $15. Kalau burgernya doang cuma $7. Oke, sekarang waktunya makan ya. Acar cabai. Kecut-kecut pedas. Asam-asam pedas. Saus ranch ini Amerika banget. Orang Amerika suka makan saus ranch pakai apapun. Semua pakai ranch. Nggak cuma kentang goreng, ayam goreng, bahkan pizza mereka cocol ke ranch. Jadi ranch ini kayak saus putih yang di Pizza Hut itu loh guys, kalau kalian tahu. Di Pizza Hut kan ada saus yang putih itu kan. That's ranch. Oke, udah selesai guys, aku ngambil footage-nya dan burgerku udah habis. Tinggal buang sampah. Ini sampah ya. Ini aja deh. Jadi di video ini kan kita mau ngomongin tentang segala hal tentang content creation ya kan. Jadi video pertamaku di YouTube itu tahun 2017. Lama banget naiknya YouTubeku itu. Awal-awal aku bikin video pembelajaran bahasa Inggris. Awal-awal sih oke yang nonton ya, lumayan rame. Lama-lama sepi guys, sepi yang nonton. Akhirnya pindah ke vlog. Jadi YouTube aku tuh baru mulai naik itu baru-baru ini aja, pas aku mulai YouTube Shorts gitu. Karena mungkin orang-orang sekarang lebih suka nonton yang pendek-pendek gitu ya, video-video pendek gitu kayak TikTok, Reel, Shorts gitu kan. Jadi sejak aku upload video di YouTube Shorts itu mulai banyak yang nonton, mulai subscribers mulai naik. Tapi kalau aku upload video panjang kayak vlog gitu, nggak terlalu banyak yang nonton. Kenapa aku ngomongnya pelan-pelan? Karena di sekitarku banyak orang guys. Mungkin mereka kira aku lagi ngomong di HP gitu sama orang ya. Terus aku ngomongnya pelan-pelan karena banyak orang duduk di sekitar aku ya. Mudah-mudahan kalian dengar karena mikrofonnya dekat sih sama aku. Di Instagram juga gitu, Instagram aku mulai naik pas aku create Reels. Jadi dari aku create Reels itu mulai deh Instagram, followers Instagram mulai naik, terus mulai banyak sponsorship. Tapi
itu ini apa namanya ups and down gitu. Jadi waktu aku awal-awal bikin reels itu aku upload setiap hari guys, upload setiap hari di Instagram Reels. Itu cepat banget aku naiknya, endorsement banyak banget waktu awal-awal itu. Terus lama-lama kan nggak mungkin ya aku upload tiap hari, kewalahan juga gitu guys. Aku harus upload video tiap hari. Terus akhirnya mulai slow 2 hari sekali gitu, 2 hari sekali mulai turun tuh, engagement mulai turun. Jadi harus konsisten gitu guys, kalau mau jadi konten kreator itu harus konsisten, harus sering upload kalau mau engagementnya naik terus ya. Nah kalau engagement turun kan otomatis jadi jarang yang nonton, dan kalau jarang yang nonton ya viewsnya jadi turun, dan otomatis semakin jarang endorsement yang datang. Nah, and then I found out kalau ternyata TikTok itu bisa dimonetisasi, tapi akunnya itu harus akun personal, nggak boleh akun bisnis. Jadi TikTok itu punya program namanya Creators Reward Program, kalau nggak salah namanya ya. Oh jatuh, kameranya jatuh. Coba diganjel dulu. Yang mana ganjelnya? Diganjel ini deh. Nah, oke. Ya, jadi TikTok itu punya program namanya Creators Reward Program. Di situ kamu bisa join gitu ya, bisa join Creators Reward Program. Dan dia bisa dimonetize gitu, sama kayak YouTube. Semakin banyak views, semakin naik income-nya. TikTok juga gitu, tapi kekurangannya TikTok, aku nggak tahu apakah ini kekurangan ya, buat aku sih kekurangan sebagai konten kreator. Video yang bisa dimonetisasi itu hanyalah video yang panjang, yang di atas 1 menit, minimal 1 menit lah, itu baru bisa dimonetisasi. Kalau video-video pendek kayak 30 detik itu nggak bisa dimonetize guys. Menurutku itu kekurangan, karena susah bikin video panjang ya. lu kira gampang. Terus ngomongin soal monetisasi ya. Jadi itu TikTok bisa dimonetize lewat Creators Reward Program. Dia ada lagi kayaknya program yang lain, cuman aku nggak terlalu paham. Nah, kalau YouTube kan semuanya udah tahu ya, bisa dimonetize. Semua orang udah tahu, semakin banyak views video kamu di YouTube, terutama yang video panjang ya, bukan yang YouTube Shorts, itu semakin banyak income-nya gitu kan. Meskipun sampai sekarang aku nggak paham bagaimana YouTube mengkalkulasi, itu aku nggak terlalu paham juga. And then Instagram ya. Instagram itu nggak bisa dimonetize kayak YouTube, nggak bisa langsung monetize terus kita dapat income gitu, nggak bisa. Jadi Instagram itu monetisasinya itu based on invite. Kalau TikTok kan ada Creators Reward Program ya, dan itu aku nggak tahu sampai kapan dia ada program itu. So far sih masih ongoing. Nah kalau Instagram itu every now and then mereka akan invite para kreator untuk join ke program bonus. Aku sudah 2 atau 3 kali ya di-invite Instagram di program bonus itu. Dulu waktu awal-awal, waktu followers aku masih di bawah 100.000 di Instagram, itu aku di-invite Instagram pertama kalinya untuk join program bonus mereka. Kayaknya sih mereka waktu itu mau nggak mau kalah gitu loh sama TikTok, karena kan TikTok kan waktu itu booming banget kan. Dan waktu itu Instagram Reels baru keluar, terus mereka kayaknya ingin mengencourage para creators untuk pakai Instagram gitu loh. Jadi jangan pakai TikTok mulu lu, ini Instagram juga punya Instagram Reels gitu kan. Jadi mereka itu invite, mereka punya bonus program waktu itu, dan aku salah satu yang di-invite waktu itu, yang awal-awal itu. Dan waktu itu karena aku dapat invite bonus program itu, aku jadi semangat banget bikin video guys, karena dapat duit gitu kan. Jadi waktu itu aku upload setiap hari guys, aku sibuk banget waktu itu. dan bonusnya ternyata lumayan gede gitu, karena views video aku cukup tinggi juga waktu itu, sampai banyak banget deh, kayaknya pernah waktu itu kayak 3 kali berturut-turut tuh 2M gitu views aku waktu awal-awal ya. Sekarang nggak sebanyak itu views aku di Instagram. Jadi jadi Instagram itu monetisasinya berdasarkan invite.
Jadi kalau kamu nggak di-invite, ya nggak bisa dimonetize gitu. Biasanya mereka invite-nya itu creators yang di bawah 1 juta followersnya, biasanya ya. Nggak tahu lagi kalau berubah itu. Aku soalnya sempat baca mereka invite creators yang followersnya di bawah 1 juta. So aku udah 2 atau 3 kali di-invite sama mereka. Nah kalau misalnya pas nggak di-invite, jadi ya nggak bisa dimonetize. Jadi creators yang nggak bisa dimonetize videonya di Instagram, mereka income-nya yang ngandelin dari sponsorship gitu. Makanya banyak creators yang rajin upload video ya supaya ngejar engagement itu guys, supaya engagementnya tinggi terus ya kan, dengan harapan kalau engagementnya tinggi itu akan menarik perhatian brand gitu kan. So ya, jadi that's what I do every day guys. Aku cari ide konten, tulis skrip, bikin konten. Sempet ada yang nanya sampai kapan mau konten, ya sampai nggak ada yang nonton ya nggak sih. Kalau udah nggak ada yang nonton lagi ya ngapain aku bikin konten. Engagement masih oke lah ya, naik turun sih sekarang engagement Instagram aku tuh guys. YouTube juga naik turun, cuman kayaknya aku tuh harus lebih rajin upload video yang panjang kayak ini ya kan, panjang. Tapi karena aku harus upload video pendek juga, panjang juga, jadi kayak ya repot juga gitu loh. So karena aku sendirian ya kan, kalau di Indonesia kan content creator tuh kebanyakan punya tim ya kan. Kalau aku di sini sendirian, aku cuma dibantu sama editor ada di Indonesia ya untuk yang video panjang, and then ada satu admin aku di Indonesia juga yang ngurusin partnership gitu. Tapi kalau syutingnya segala macamnya itu aku sendirian di sini guys. So ya agak kewalahan juga sih kalau harus upload tiap hari gitu. Kalau misalnya aku ada tim sih enak juga kali ya upload tiap hari. Ada ininya apa tuh namanya, apa sih yang suka mikirin ide itu, kreatif. Nah, kreatif tim gitu ya. Aku nggak ada cuy kreatif tim, aku yang kreatif tim tuh aku. So ya, jadi kalau kalian ada yang terinspirasi untuk jadi content creator, just go for it. Just do it gitu, nggak usah kebanyakan mikir. Oh HP ku jelek, nggak usah terlalu dipikirin harus bagus apa gimana. Just do it gitu. Mulai aja dulu, nanti lama-lama akan terupgrade sendiri kok. Dulu aku waktu awal-awal ngevlog ya kameraku pakai kamera HP juga. Terus habis itu baru bisa beli kamera bagus gitu kan. In case you guys are wondering aku ngevlog pakai kamera apa, ini sekarang aku pakai DJI Pocket 2. Ini apa namanya? Nih DJI, ini mikrofonnya. Awal-awalnya aku beli kamera ini kan karena tidak menarik perhatian gitu kan kalau di tempat umum, daripada kamera yang gede gitu kan. Ini kan kecil ya kan, handy gitu, jadi nggak terlalu menarik perhatian. Cuma karena sekarang orang-orang itu udah banyak yang berkecimpung di dunia perkontenan ya. Aku sering kali ketika bawa kamera ini banyak orang yang notice loh. Banyak orang yang ngeliatin, mereka tahu kalau itu kamera gitu. Jadi dulu awal-awal tuh waktu aku pertama kali bawa kamera ini, orang-orang nggak terlalu merhatiin. Sekarang udah ada beberapa yang merhatiin, kayak mereka nanya, oh itu DJI Pocket ya, gimana? Mereka lebih nanya pengalaman aku pakai kamera itu. Mungkin kayaknya karena mereka mau beli kamera yang sama gitu ya. Jadi notice sekarang orang-orang kalau aku bawa video kamera ini di tempat umum. Ada beberapa yang notice gitu. So yeah, let me know what kind of videos you guys want to watch on my channel. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Thanks for watching.